Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Niken Dwi Septiani dan rekan saya Triliana Saraswati. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pembimbing Diah Palupi Rohmiati MPD dengan judul presentasi konsep aksiologi estetika. Masalah nilai estetika. Masalah yang indah. Apabila kita sepakat untuk memandang nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi subjektif, jika keindahan menggambarkan nilai, maka keindahan juga akan termasuk reaksi subjektif. Maka, apakah benar yang terkandung dalam ungkapan mengenai masalah selera tidaklah perlu ada pertentangan? Dilihat dari sudut pandang semacam ini, melihat keindahan terbenamnya matahari serupa dengan menyukai sesuatu semata-mata bersifat perorangan. Tidak berhak seorang pun untuk mendakwah bahwa itu betul atau salah karena pernyataan yang semacam itu tidak mengandung makna. Yang kedua, istilah dalam estetika. Istilah-istilah dalam estetika. Istilah aksiolog dipakai untuk memberikan batasan pengertian terhadap penyelidikan mengenai kebaikan pada umumnya. Sedangkan bagi penyelidik, hakikat keindahan dinamakan estetika. Estetika mempersoalkan teori-teori mengenai seni. Kaum seniman mengatakan bahwa seni merupakan bahasa suatu perasaan. Dengan demikian, estetika merupakan suatu teori meliputi penyelidikan mengenai yang indah, prinsip-prinsip yang mendasari seni, dan pengalaman yang berkaitan dengan seni, masalah penciptaan seni, dan penilaian terhadap seni. Dalam sebuah estetika, terdapat beberapa istilah-istilah yang saling berkaitan antara lain. Yang pertama, seni sebagai hasil kegiatan intuisi serta pengungkapan perasaan. Yang kedua, keindahan sebagai rasa nikmat yang diobjektivasikan. Ketiga, keindahan sebagai objek tangkapan akali. Dan yang keempat, seni sebagai pengalaman. Yang pertama, seni sebagai hasil kegiatan intuisi serta pengungkapan perasaan. Benedetto Croce, seorang filsuf Italia, mengatakan, ketika kita menangkap sebuah citra satu demi satu tanpa memikirkan pembenarannya atau tanpa menilai, bahkan tanpa mempersoalkan apakah sesuai kenyataan atau tidak, maka kita telah mengungkapkan kepada diri kita sendiri secara intuitif keadaan jiwa kita sendiri dan telah mengalami keindahan. Menurut Croce, intuisi tidak berusaha mendapatkan pengetahuan dalam pengertian-pengertian akali. Intuisi sedikit perhatiannya kepada masalah-masalah nyata atau tidak nyata dari suatu citra, tetapi semata-mata bersangkutan dengan citra sebagai citra. Sesungguhnya seni ialah hasil kegiatan intuisi yang menyangkut pula perasaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Niken. Yang kedua yaitu keindahan sebagai rasa nikmat yang diobjektivasikan. Croce berpandangan bersifat subjektif karena hakikat sebuah seni diletakkan pada intuisi serta perasaan seseorang. Sedangkan menurut Santayana, memandang keindahan dan seni sebagai hal yang berhubungan secara intrinsik dengan manusia, namun dengan cara yang berbeda. Keindahan bukan suatu kualitas objek, melainkan sesuatu yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Yang dinamakan warna suatu objek ialah cara kita memberikan reaksi terhadap suatu rangsangan yang dapat dimengerti sebagai rasa nikmat atau rasa secara masuk akal sebagai kualitas-kualitas yang terdapat pada objek lain. Tetapi dapat membayangkan keindahan atau dapat kita proyeksikan melalui perasaan. Untuk membedakan antara rasa nikmat bagian dari citra sesuatu objek atau tidak termasuk bagian citra sesuatu objek, maka digunakan kata keindahan. Menurut Santayana, keindahan ialah rasa nikmat yang dianggap sebagai kualitas barang sesuatu.
Akibatnya, tidak mungkin ada keindahan yang terpisahkan dari pemahaman mengenai objek yang merupakan keindahan. Yang ketiga yaitu keindahan sebagai objek tangkapan akali. Menurut Maritain, yang mengetahui ialah akal dan berhubungan dengan keindahan, bukanlah objek perasaan melainkan objek tangkapan akal. Akal menangkap sesuatu sekedar dengan jalan melakukan abstraksi dan analisa. Bila suatu objek dapat menimbulkan kesenangan pada akal, maka objek tersebut merupakan sesuatu yang indah karena sebagai objek tangkapan akal. Akal akan merasakan kegelisahan apabila terjadi kurang sempurna. Jadi salah satu syarat yaitu adanya kesempurnaan, ketertiban, dan ketunggalan yang terungkap melalui keseimbangan yang cocok. Dan yang terakhir yaitu seni sebagai pengalaman. Pengalaman adalah seni dalam awal perkembangannya, karena dalam bentuk paling awal pengalaman hidup sudah mengandung janji yang dapat menimbulkan kesenangan, sehingga disebut sebagai pengalaman estetis. Pengalaman estetis sendiri ialah pengalaman yang menyeluruh, lengkap, yang di dalamnya terdapat kualitas perasaan yang menimbulkan kepuasan akibat keikutsertaan dan keberhasilan. Dengan adanya keikutsertaan dan keberhasilan inilah yang membedakan antara pengalaman estetis dengan pengalaman yang lain. Mede juga menjadikan seni berkesinambungan dengan pengalaman hidup makhluk atau organisme dan bukannya sesuatu abstrak yang terpisahkan dari kehidupan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai aksiologi estetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.